Tapi saya mau kasih bocoran. Iya, Beliau ini baru mengalahkan juara dunia dari China loh yang pro. Iya. Iya, Itu partai simultan. seperti di Singapura ya Pak ya. Kalau di penabur siapa ada siswa atau siswi yang diinget gitu nggak Pak? Namanya yang wah ini kalau catur nih, ngomongin catur nih kayak kita bilang kalau udah utut pasti catur, kalau catur pasti Pak Utut gitu. Kalau Banyak lah, salah satu yang sekarang Grandmaster yang baru, nggak yang baru yang kemarin di Bandung ya, Nusantara Grandmaster Turnamen itu Sian. Oh. Itu adalah alumni BBK Penabur. oke. Jadi yang Satu Sian lagi Samantha Tegiso adalah juara dunia catur umur 10 tahun. Di tanggal 28 sampai 30 Agustus kita bikin catur turnamen Turnamen yang internasional. internasional zone Asia 3x3 gitu. Sebenarnya didahului dengan catur sebelumnya itu semacam seleksi itu catur nasional. Ya juaranya 1-6 kita ambil untuk ikut internasional ini yang akan diadakan pada 28 Agustus. GM Utut Adianto. Jadi kalau dengar nama Utut Adianto ini, ya apalagi depannya ada GM. GM itu bukan nama mall ya, bukan nama toko, bukan. GM itu Grandmaster ya. Udah pasti kebayang dong. Yang kebayang tuh hitam, putih, kotak-kotak. Catur. Itu satu permainan yang sampai sekarang saya nggak pernah bisa. Padahal udah dari kecil lihat, udah dari kecil pingin. Nah, mungkin saya butuh sekolah kali ya. Jadi sekarang saya lagi ada di sekolah catur Utut Adianto atau SCUA di Kota Bekasi, Jawa Barat. Di Pro 3 Siniar kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol soal olahraga catur. Bagaimana kemudian pengembangannya, apa aja tantangannya, dan ya kira-kira catur ini jadi olahraga yang menarik nggak sih sampai sekarang, khususnya buat anak muda. Mau tahu gimana obrolan saya? Kita ke dalam dulu, kita lihat dulu. Karena sekarang di sekolah catur Utut Adianto atau SCUA di Kota Bekasi, Jawa Barat ini juga ada Museum Catur Indonesia. Apa aja isinya? Ayo kita keliling dulu. Ini saya udah langsung ketemu. Halo Pak Eka. Iya, selamat datang, Pak. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Pak Eka Putrawirya ini adalah Ketua Dewan Pembina PB Percasi. Betul ya Pak Eka? Iya, Pak Eka ini juga pendiri dari Sekolah Catur Utut Adianto ini. Ini Pak Eka, ini museum catur. Tahun berapa Baru di soft openingnya baru 26 Februari 2025. 26 Februari 2025. Apa sih yang bikin Pak Eka kok cinta banget sama catur, bikin sekolah catur, sekarang bikin museum, ya kan? Kenapa? Ya, ini kan maksud saya, ini museum ini saya mau ingin menjadikan rumah pembelajaran. Jadi nanti anak-anak kita yang sekolah bisa belajar juga di sini. Ini juga sejarah tercatat. Ini kan sesuatu yang harus diwariskan, dilestarikan. Ya. Nah itu terus kemudian juga dari sekolah catur akhirnya bikin museum catur. Ini biar bisa, kenapa sampai bikin museum? Biar orang tahu. Buat sejarah itu juga harus harus ada gitu. Dan kita juga nanti kalau kita nanti di belakang ada Grandmaster Indonesia. Jadi semua hasil-hasil yang terbaik Indonesia capai. Jadi semua kita di dalam sejarah itu. Dulu kalau nggak salah sekolah catur Utut Adianto ini kan di Jakarta awalnya ya? Iya, di pertama Surabaya apa di mana? di Jakarta, di Roksimas. Oh iya betul. Nah terus sampai sekarang udah ada berapa sekolah berarti? Ya ada di Gading Serpong, ada di Kelapa Gading, itu yang sekolah catur Utut Adianto. Namanya Sekolah Catur Utut Adianto. Kenapa pakai nama Grandmaster Utut Adianto? Kenapa nggak sekolah caturnya Eka Putra gitu? Utut Adianto itu ikon, itu sangat berjasa untuk pengembangan catur Indonesia. Jadi saya rasa sangat pantas kalau kita memberikan nama untuk Sekolah Catur Utut Adianto. Tapi memang di sekolah catur ini juga kan pendirinya tidak hanya Pak Eka sendiri. Iya, ya? Pak Utut juga. Pak Utut juga dan termasuk Pak Kristan Muslim dan Pak Mahnan. Oke, Pak, sebenarnya tujuan kemudian para pecinta catur kayak Pak Eka, kayak Pak Utut gitu, terus bikin sekolah, terus apa namanya memotivasi ya generasi muda untuk kenal catur itu apa? Ya, maksudnya kan kita harus membina generasi di bawah ini.
Maaf ya, kenceng suaranya. Iya, Pembinaan kan nggak boleh berhenti gitu. Jadi kita di sini di sekolah catur sendiri ada pelatnas junior. Ada pelatnas Ada di sini? pemain-pemain junior yang terbaik kita di sini kita. Nah, ini bayangan kalau Pak Utut lagi main. Ya ini diambil saat lawan Karpov di tahun 97. Ini yang juga termasuk waktu itu cukup fenomenal juga Sangat ya. fenomenal. Sangat fenomenal ini. Waktu itu Karpov juara dunia saat itu di tahun 97. Ini ada profilnya Pak Eka, Pak Utut. Oh, jadi kalau di museum ini memang isinya itu ya? Iya, Pak Eka ya? tentang ya sejarah catur juga, sejarah catur masuk ke Indonesia. Kemudian oke. juga ya pemain-pemain yang perlu kita angkat maksudnya kelebihan-kelebihan dari pemain-pemain. Setiap pemain punya kelebihan-kelebihan gitu. Jadi sejarah-sejarah catur Iya. di berbagai negara ya, Dari nggak negara, hanya di dari Indonesia. dunia. Terus tadi saya juga kan dari depan juga ngeliat tuh banyak itu tadi kan dari apa budaya terus Iya. Bali apa segala macam. Ini juga nih. Iya sama ini sejarah dari awal waktu dia berevolusi gimana. Nah kalau yang kayak gini-gini nih Pak Eka, museum ini dapat kemudian dari mana ininya? Ada orang yang memang khusus untuk mencari museum ini dan juga ada sumbangan dari kedutaan Rusia juga. Oh. Jadi dari pemain-pemain dari luar negeri kita minta sumbangan juga untuk mereka menaruh untuk buah-buah catur. Tapi unik gitu. Pak Eka, kalau buat Indonesia sendiri nih ya, kalau buat di Indonesia sendiri, Pak Eka sejauh ini melihat perkembangan catur gitu di kita olahraga ini seperti apa sih Pak? Karena kan kayaknya begini, banyak yang melihat kayaknya perkembangan olahraga di Indonesia itu ada yang di anak emaskan, ada yang di anak tirikan. Nah kalau catur anak apa nih Pak? Ya catur ini kan pembiayaannya juga kita dari gotong royong. Nah dari kita tidak tergantung dari pemerintah kan juga punya data terbatas. Jadi banyak hal-hal yang diurus dan kita ini kebetulan orang-orang yang sangat mencintai catur yang ikut membuat kayak pembinaan catur di Indonesia kan seperti itu. Jadi kita ada, saya rasa track pembinaan kita On track? on track banget karena kita ada step-stepnya dengan jelas gitu. Oke, nah. Jadi sangat regenerasi juga berjalan dengan lancar. Kita baru 8 tahun kemarin juara di Suhai Asia Timur. U8. Untuk tingkat Asia? Iya, Dunia? U8 tahun. udah. Kelompok U8 tahun. Kelompok umur 8 tahun 8 itu? tahun, iya. Luar biasa, dari 8 tahun. Kalau Iya. dari 8 tahun berarti belajarnya dari umur berapa? Iya, Pak? dari 4,5 tahun dia udah belajar. 4,5 tahun. Wah ini sejarah cuanya juga ada Iya, di sini ya. sejarah cuanya Ini ada. dibuka buat umum toh? Iya, di umum. Ya kan Pak Eka, buat yang datang ke sini itu maksudnya ada jam-jam tertentu, Iya, hari-hari tertentu? Ada hari tertentu. Sementara baru jam 3 sampai jam 5. Oh oke. Tapi enggak, tadi gratis ya kalau saya lihat. Oh, ini. gratis. Masih free ya, jadi boleh liatin ini. Ya keren ini ya memang. Kalau catur itu sebenarnya melambangkan apa sih Pak? Maksudnya kok ini ya dari bidak-bidak ya kan juga macam-macam. Ya kan strategi, analisa semua. Catur ini banyak sekali manfaatnya kalau menurut saya. Nih Ketua Umum PB Percasi dari masa ke masa. Wah ini yang salah satu yang dibina juga sama Pak Eka nih ya. Ketua Dewan Pembina. Oke Pak Eka, ini berarti dalam pengembangannya tentu catur itu butuh dukungan dari banyak pihak ya. Sangat. Kalau saya kan lihat ada relasi khusus ya antara catur dengan dunia pendidikan. Nah, itu. Nah, ya kan? Karena kan kalau misalnya kita bicara soal manfaat dari catur, kan nggak cuma soal kayaknya sekarang tuh lagi ramai soal kesehatan mental Iya, gitu ya. betul. Karakter. Nah, itu dia. Kayaknya kalau misalnya bicara soal catur itu kita akan bisa punya keterkaitan langsung Iya. dengan dunia pendidikan. Kalau Pak Eka melihat sejauh ini dukungan dunia pendidikan di Indonesia gitu ya terhadap pengembangan catur di tanah air itu gimana, Pak Eka? Salah satu yang harus saya apresiasi, yang saya sambut, yang betul-betul yang saya menghargai betul, itu adalah BPK Penabur. Ini sangat luar biasa, membantu kami pembinaan pemain-pemain pelajar. Jadi banyak dia membuat turnamen, membuat kegiatan-kegiatan dan mereka benar-benar melakukan kerjasama yang sangat luar biasa dengan Percasi. Wah, ini Nah ini kebetulan ada juga. Iya. Ini ada
bosnya Yayasan Penabur. Halo. Ini Pak Juniarto. Ya. Pak Juniarto ini Ya. Pak Ardi adalah ketua yayasan dari tadi saya dikasih tahu sama Pak Eka, kata Pak Eka beliau bilang begini, kalau BPK Penabur itu memberi dukungan yang sangat besar begitu terhadap pengembangan catur di Indonesia kan Ya. gitu. Dengar-dengar juga katanya, nah ini nggak usah dengar-dengar sih Pak, saya udah lihat. Udah ada buktinya langsung. Makanya itu. Ya, ada beberapa kegiatan Iya. yang dilakukan oleh BPK Penabur yang kemudian oleh MURI diberikan penghargaan kerjasama dengan SCUA dengan PB Percasi juga. Taruh, begini nih, Pak, kan BPK Penabur itu Ya, sekolah, ya. begitu ya. Biasanya kalau sekolah itu Pak, saya ingatnya dulu ekskulnya Belajar, basket. ya, basket. Belajar betul. Ekskulnya itu biasanya basket, Futsal. futsal betul, sepak bola. Eh. Kenapa kok BPK Penabur malah memberi dukungannya catur? Ada ekskul catur? Ada di sekolah-sekolah penabur tuh banyak sekali yang menggunakan ekskul catur karena catur itu sebenarnya cukup punya relasi yang dekat dengan pendidikan. Karena melalui olahraga catur ini kan mereka juga dilatih critical thinkingnya, daya improvisasinya, ketahanannya terutama. Karena kan catur itu kan bicara soal mesti belajar terus kan. Oke. Gitu loh. Iya, nah ini kayaknya kalau kita ngobrol-ngobrolnya Satu lagi, sambil saya- Iya. dulu Pak Ade punya jujur adalah juara. Iya. Nah, itu simbol yang Jujur adalah juara. Itu kan dicatat paling penting. jujur. Nah, berarti saya masih jujur nih Pak. Saya kayaknya udah agak capek ya jalan-jalan. Ayo mari kita ngobrolnya biar Boleh. lebih enak. Nah, ini sambil duduk dan ini karena ada dua orang yang suka catur, kayaknya saya seru ya kalau sambil lihat bapak-bapak main catur. Saya kesal Pak Juniarto ini. Ayo. Saya jadi wasit aja sama. Berarti bapak sama saya Iya. di Padi ya, kita jadi wasit. Silakan, boleh. Ini, nah silakan. Tuh, saya udah sediain nih, ya kan? Jadi pakai catur. Ya, punya sekolah catur harus kasih lihat juga nih. Nggak berani saya. tapi ini saya mau kasih bocoran Iya, nih. Beliau nih baru mengalahkan juara dunia dari China loh yang Iya. Itu partai simultan. seperti di Catur. Singapura ya Pak ya. Ih, sebentar, saya tuh pingin tahu deh Pak. Biasanya kan orang tuh kalau udah main catur ya, itu kayak, apalagi kalau lihat kejuaraan itu, mikir aja kayak Iya. apa namanya dia mah kayak pusing gitu. Main catur, ini buat bapak-bapak nih. Ini jadi hal yang menyenangkan atau justru malah bikin pusing? Nah, ya Pak Eka. Kalau suka senang pasti. Pasti menyenangkan lah buat Pak Eka. menyenangkan. Iya, Pak. Ininya apa namanya? Kan kita menyiapkan strategi kita, apalagi kalau bisa strategi itu berjalan dengan sesuai dengan rencana kita, itu kan sangat menyenangkan. Oh, ini ibaratnya kita lagi Iya. mengatur Betul. gitu ya, strategi supaya menang itu gimana gitu ya. Nah, sekarang sambil kita ngobrol, coba bapak-bapak saya mulai dari sekarang, Bu. Jadi nih, Nggak ada jam catur. nggak ada. Ini boleh main. Nah, ini nih, biar santai Pak. Ini kan kita sambil ngobrol-ngobrol. Jadi boleh nih sambil ngobrol nih. Nah, berarti kalau BPK Penabur ke depan ada ini apa lagi? Ada kegiatan apa lagi? Kegiatan yang paling dekat yang akan dilakukan BPK Penabur nanti di bulan Agustus, di akhir bulan ini 28 sampai 30 Agustus kita ada kejuaraan catur internasional yang disebut dengan ASEAN Zone 3.3 yang diikuti oleh 17 negara. Itu 11 negara ASEAN plus Asia Timur. Jadi ini kejuaraan pelajar yang ya mungkin cukup besar lah. Partisipasinya kurang lebih 240-an pecatur lah. Tujuannya apa sih, Pak? Pertama mungkin sesuai dengan ada rencana dari dulu yang program VIDA itu Chess in School. Bagaimana catur itu juga menjadi bagian dari kegiatan sekolah tadi, bahwa ada relasi yang dekat antara pendidikan dengan catur. Nah itu yang sebenarnya ingin dikembangkan BPK Penabur sebagai lembaga pendidikan. Kita melihat bahwa catur itu bisa mendorong anak-anak lebih bisa kreativitasnya tinggi, kemudian juga daya tahannya bagus, mereka terus belajar dan terus mengolah strategi, dan itu bagian-bagian yang berguna untuk pembelajaran mereka. Kalau dari program PB Percasi sendiri, Pak Eka, ada nggak misalnya program-program yang emang dibuat untuk mendukung itu gitu? Jadi bagaimana kemudian catur itu dia bisa apa? Lebih dekat, Iya. khususnya misalnya dengan pelajar. Karena kan kayaknya kalau saya lihat tuh nggak ada yang khusus ya. Orang juga kayaknya kalau main catur akan lebih banyak orang-orang yang bisa karena
biasa main Iya. gitu, Pak. Ya bisa karena mungkin udah turun temurun tuh ada papan catur di rumahnya. Nah, gitu kalau lihat ada nggak program-program yang memang khusus begitu ke situ atau ya sebenarnya sih apalah yang mesti dilakukan gitu kan? Ya tentunya kalau program pasti ada kita untuk bagaimana kan anak-anak ini bagaimana bisa senang dengan catur dulu, itu yang paling penting. Kalau anak-anak kan kalau nggak senang susah. Nah, kalau dia senang, nah itu baru kita mulai masuk ke tekniknya. Menyenangkan anak ini yang kalau kita mulai dari mungkin kalau ada pelajarannya dari pre-basic, kita mulai dengan bagaimana dia menyukai. Bagaimana dia kemudian akhirnya cinta? Iya, senang dulu dah yang gitu. penting. Kalau senang nanti gampang kita ajarinnya. Saya yakin dulu Pak Eka ini menantu kesayangan dari mertuanya. Pintar main catur. Kan gitu katanya ya. Kalau mau dapetin mertua tuh pintar main catur. Bisa jadi begitu. Mungkin ditanya langsung kali ya. Nih ya kan, nah jadi begini nih bapak-bapak, kalau bicara soal catur begitu kan, ini kalau dilihat nih sekarang pengembangannya gitu ya, kalau di olahraga yang lain kan bisa gini, ada pengembangan dari usia dini, ya kita bola lah contohnya kan, ada turnamen-turnamen yang emang dibuat dari mungkin tingkat sekolah, tingkat kota, tingkat kemudian nasional dan lain sebagainya. Nah ini kalau bicara soal turnamen-turnamen catur, masa BPK Penabur doang yang bikin kan nggak bisa juga gitu. Nah kalau melihat sejauh ini udah terbangun dengan baik belum sih ekosistemnya? Nah ekosistemnya bagus sekali, bagus sekali. Dan ini kan buat terlihat dari hasil. Kemarin anak kita di Zuhai, anak-anak umur 8, umur 10, umur 12 itu juara di sana. Itu kan menunjukkan bahwa pembinaan pemain usia dini kita berjalan dengan baik. Iya. Tadi yang Pak Eka bilang ya semua on track sebenarnya. Iya, dan BPK Penabur membantu percepsasi dengan memberikan turnamen-turnamen. Kita bisa melihat siapa yang, dan ini kan membuat anak senang. Iya. Nah ini yang kita harus berterima kasih kepada BPK Penabur. Karena banyak bibit-bibitnya dari Sebenarnya dari sekolah ya dari sebenarnya. sekolah. Iya, karena eskur tadi kan di Penabur banyak dilakukan. Jadi sebetulnya bagian itu sendiri dengan dukungan Percasi dengan Secua sama-sama bikin turnamen. Jadi ada tempat anak-anak untuk bermain dengan kegembiraan dengan sesuai hobi mereka gitu. Kalau di Penabur siapa ada siswa atau siswi yang diingat gitu nggak Pak? Namanya yang wah ini kalau catur nih, ngomongin catur nih kayak kita bilang kalau udah Utut pasti catur. Kalau catut pasti Pak Utut gitu. Kalau banyak lah, salah satu yang sekarang Grandmaster yang baru, yang kemarin di Bandung ya, Nusantara Grandmaster Turnamen itu Sian, itu adalah alumni BPK Penabur. Jadi yang Sian lagi Samanta Ediso juara dunia catur umur 10 tahun itu juga dari Penabur. BPK Penabur. Ah itu kan BPK Penabur. Kalau Secua punya juga. Ya itu semua. Udah dari situ masuk ke Secua, masuk di luar. Otomatis dia mengembangkan ilmunya di Secua. Bibit diambil sana dikembangkan. Oke, ini kan tadi udah dari Secuanya, udah dari BPK Penabur. Nah, kalau misalnya dukungan dari pihak lain nih, saya mau tanya katanya mau ada turnamen kan. Ini ketua panitia nih. Jadi tanggal 28 sampai 30 Agustus kita bikin catur turnamen yang internasional. Internasional Zone Asia 3.3 gitu. Sebenarnya didahului dengan catur sebelumnya itu semacam seleksi itu catur nasional. Ya juaranya sampai 6 kita ambil untuk ikut internasional ini yang akan diadakan pada 28 Agustus. Manfaatnya buat kita di Indonesia kalau kemudian ada event-event internasional, turnamen internasional seperti ini apa? Loh, kalau olahraga apapun juga termasuk catur harus berlatih dan juga bertanding barangkali. Kalau nggak bertanding dengan internasional barangkali agak susah untuk bisa meraih yang ke depan. Kita ngerasain ntar udah hebat ya di sini, karena udah juara terus. Ternyata begitu lawannya dari negara yang lain, masih harus banyak belajar lagi, begitu ya. Betul. Tapi ada bapak-bapak ini, ada yang punya pengalaman lucu atau mungkin yang tidak terlupakan kayak dengan catur. Coba saya mau dari Pak Eka coba. Pak Eka. Mesti mikir dulu. Pak Eka ini kebanyakan main catur nih. Ya udah lanjut lagi deh Pak Eka. Kalau Pak Ardi. Kalau
sebenarnya dulu mungkin main catur gini saya nggak terlalu jago, tapi waktu pertandingan waktu saya masih remaja mungkin ya, itu suka mengumpulkan di Kompas guntingan-guntingan clippingnya pertandingan antara Boris Spassky, Boris Spicer, zaman-zaman dulu itu loh. Itu kan Kompas membuat program itu kan. Nah itu saya sering coba-coba tuh buat main, kan banyak pembukaannya model-model itu saya clipping tuh. Itu berlatih untuk latihan Sendiri. Wah, luar biasa. Sebenarnya cuma hobi itu, karena memang kan ada itu, jadi E2 ke E4 terus gini-gini ya. Itu kita buat jadi mainan sendiri di rumah gitu. Nah itu. Nah ini kan juga menarik ya kalau sekarang ya Pak, kan catur itu kan gini, kita punya perkembangan teknologi yang luar biasa gitu. Yeah. Kalau mungkin banyak olahraga lain itu yang hanya bisa dikerjakan ya secara langsung begitu ya, karena memang mereka fisik gitu. Tapi kalau catur ini kan saya ngebayangin, berarti dengan adanya kemajuan teknologi, perkembangan teknologi, dia harusnya bisa semakin berkembang, begitu ya? Waktu saya masih kecil tuh main catur kan mesti ada musuhnya. Iya, ada musuhnya. Dan harus ada depan nih ya. Sekarang kan nggak perlu kan, dari beberapa tahun lalu sudah ada di laptop, ada di mana itu bisa main catur, lawan komputer, lawan apa. Iya. Jadi bisa main sendiri, bisa mengimprove diri sendiri dari situ. Iya, teknologi itu membantu sekali sebetulnya. Jadi perkembangan catur itu menurut saya juga sekarang, menurut saya nih, secara masif lebih bertumbuh sekarang. Betul. Iya. Jadi dari sekolah catur Utut Adianto aja, sejak kita kena COVID, nah itu malah jadi semua kita berpikir keras gitu. Iya. Masuklah dengan Zoom, dengan online, dengan komputer catur itu online, dan itu peminatnya sangat banyak sekali. Ya mungkin, dan itu salah satu kejadian yang Dewa Kipas itu juga dengan teknologi, bertarung dengan online ya, bertarung dengan dengan online. Nah, jadi ada satu platform yang medianya. Nah itu dia dengan pemain Amerika bertanding, gitu. Nah, Pak Eka, berarti perkembangan teknologi itu kemudian juga disesuaikan dengan relatif ya, sangat relatif dengan relate dengan catur, dan itu kemudian juga dimasukkan ke dalam teknik mungkin kurikulum kali kalau kita bilangnya di pendidikan. Kalau di Jawa saya udah masuk ya. Kita mengajar dengan banyak online. Jadi kalau di daerah sekarang nggak ada masalah. Secara pelajaran nggak ada masalah karena mereka bisa belajar dengan online. Kita bahkan murid kita banyak yang ada di Amerika ada. Di luar negeri. Iya, kita cocokin waktunya, bisa pakai online. Salah satu olahraga yang berhubungan dengan teknologi catur yang sangat membantu. Kalau bola kan nggak bisa, kita mesti di lapangan, mesti nendang bola. Jadi kalau yang nggak bisa main game doang kalau bisa bola. Jadi kalau misalnya main catur itu bisa langsung, kalau langsung nggak bisa online juga bisa ya. Dan ada turnamen online resmi. Dan penabur kan kemarin bikin yang pertambahan waktu di pandemi kan kita justru bikin online yang dihadiri kurang lebih 1.700 akhirnya dari seluruh Indonesia. Itu dilakukan secara online. Jadi semua pecatur dikumpulkan di dalam satu waktu itu menggunakan lices, ya. Lalu itu kan international rule dari FIDE. Itu luar biasa karena itu malah menurut saya yang dilatih dari program online itu adalah kejujuran. Makanya tadi jujur adalah juara. Iya. Karena program catur itu bisa menangkap, bisa mendeteksi orang yang bermain curang. Oh iya. Jadi otomatis dia akan didiskualifikasi. Iya. Jadi akan nggak bisa main lagi gitu loh. Pernah ada kejadian juga ya. Iya, jadi itu bahaya kalau main curang bahaya gitu. Karena gampang kan dia main di sini buka. Jadi pakai mesin pun jadi ketahuan. Nah itu salah satu dari Bapak Eka cerita tentang Dewa Kipas itu loh. Bahkan nanti pertandingan catur itu mereka nggak boleh bawa handphone. Ya itu dia tadi itu yang mau saya tanyain. Jadi nanti kalau misalnya untuk memastikan nih Pak, kalau secara teknis ya nanti event yang pertandingannya atau turnamen caturnya nanti itu berjalan dengan baik, begitu apa aja yang disiapin, dan ada nggak hal-hal yang baru kemudian dari turnamen itu dibanding misalkan untuk yang tingkat nasional nih? Ini kan kita bicara internasional kan, begitu pesertanya dari banyak negara yang lain. Ya kita pakai adopt aturan yang internasional berlaku itu, semuanya kita adopt dari sana. Jadi meskipun kita main di sini tetap karena internasional, aturannya tetap dari internasional. Kalau wasitnya pun dari internasional datang. Oke. Itu berapa lama nanti penyelenggarannya? 3 hari. 3 hari. 28, 29, 30 Agustus. Oh, di akhir bulan ini ya? Di akhir bulan ini.
Oke. Nah, kalau misalnya untuk apa namanya mereka yang ini, taruh nih, ini saya suka tadi ini Pak, ya sebelum kita mulai nih, ini saya sempat bilang gini, ini kira-kira kalau kita sekolah di sini ya catur gitu, mampu nggak ya kita gitu, mahal apa murah ya gitu. Terus kata teman-teman saya, kayaknya sih mahal ya gitu, kayaknya mah, oh kayaknya ya gitu. Nah ini yang saya masih penasaran nih Pak, sebenarnya catur itu secara umum olahraga yang mahal atau murah. Nah di BPK Penabur gimana, Setua gimana? Nah nanti jawabannya kalau berhubungan dengan apa namanya turnamen, biayanya nanti saya mau tanya ke Pak Eka dulu, tapi mahal apa murah nih Pak Eka? Murah sekali. Murah sekali lah. Katanya murah sekalinya itu. Iya, pemain-pemain yang kalau pemain yang punya bakat yang luar biasa itu bahkan kita kasih gratis. Kita bina. Jadi kita di sini bukan hanya untuk mencari keuntungan, kita memang ingin membina anak-anak bangsa kita untuk bisa berkiprah di dunia. Jadi buat mereka yang punya bakat, tapi mungkin secara finansial kemampuannya tidak mencukupi, ada skema-skema bantuan yang disiapkan gitu. Kalau di BPK Penabur, Saya rasa sama ya, karena olahraga catur ini kan sebetulnya tidak memerlukan prasarana-sarana yang sulit gitu loh. Jadi kan tinggal meja catur, dan itu saya tadi seperti dikatakan semua orang juga punya gitu kan. Jadi yang di sekolah-sekolah adakan tuh lebih kepada pelatihannya kan, coachnya yang kita datangkan, yang mungkin ada rate khususnya, tapi otomatis itu terjangkau lah. Maka di Penabur itu banyak sekali eskul catur juga, karena peminatnya juga banyak. Dan itu dari segala macam golongan ya, karena sekali lagi ini kalau orang tuanya mau anaknya masuk atau anaknya mau, itu karena memang dia hobi, dan kedua memang ini direlate dengan pendidikan kan, dia daripada anaknya bermain game terus dia langsung main di catur. Tapi catur juga kan sekarang ada online-nya juga, jadi menurut saya itu menarik buat mereka. Jadi kalau kayak istilah sekarang bukan bayar tapi investasi. Investasi. Jangan bikin apa namanya turnamen itu investasi. Dan ada berapa negara tadi Pak yang itu turnamen besok ini? 17 negara. Itu Asia aja? Asia Timur ya Pak ya? Asia Timur. Zone 3 ada, dia pakai zone ya. Zona 3 titik. Nah, jadi itu presidennya Pak Utut. Presiden zone 3 itu Pak Utut. Iya. Oke. Jadi kalau Pak Juniarto Pak, kalau misalnya untuk apa namanya pengembangan lagi lah gitu ya, pengembangan nanti catur ke depan gitu, itu sebenarnya butuh biaya besar nggak sih? Kayak misalnya bikin event-event begini nih, kompetisi-kompetisi kayak gini, itu juga butuh modal besar? Ya pasti ada lah ya. Cuma yang kita hasilkan mungkin bermanfaat bagi orang banyak. Apa yang Penabur bikin cuma ya membantulah pengembangan intelektual dari bangsa kita itu. Jadi memang investasi lah jadinya. Investasinya sekalian Untuk bangsa. Demi kemajuan negara. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Bapak-bapak ini kelihatan ya cinta banget sama catur. Jelas. Jadi ini ngomong-ngomong siapa yang menang ini udah. Kurang dari 5 menit. Saya pasti kalah. Pak Juniarto, saya pasti kalah. Udah mau ngalah duluan ini kayaknya. Jadi coba Pak Eka diselesaikan dalam waktu 5 menit. Mungkin kalau Pak Eka mau kasih remis kali ya. Jadi gimana, ini sudah cukup. Oke, ini sebenarnya saya masih pengen ngobrol-ngobrol lagi soal catur, tapi kayaknya kita mungkin ngobrolnya di lain kesempatan. Terima kasih. Iya, saya seneng banget bisa ngobrol-ngobrol soal catur, karena saya jadi makin tahu. Dulu tuh Pak begini, saya tuh pingin banget bisa ini, tapi emang dasar ya suka ngeliat, udah bingung saya ini gimana sih jalannya, tadi saya juga nggak tahu. Kalau kudanya saya bukan mau saya kudanya mau makan Pak, soalnya jadi bingung. Bisa juga sih sebenarnya. Oh bisa juga. Tapi katanya Pak Eka, ya kan, itu selain catur, seneng ngepantun juga. Oh iya. Iya Pak Eka. Pantun. Ayo. Nyanyi beliau. Nyanyi juga. Aduh. Khususnya Kus Plus saya kasih bocorannya lah. Oh, Kus Plus. Wah, berarti next ini nih Pak. Khusus untuk memo. Ya Pak Eka, itu dong Pak, apa namanya pantunnya dong Pak. Coba nih Pak Eka mikir dulu. Kita lihat sejeli apa ini loh, langsung dikasih bocoran. Enggak, biasa stoknya banyak. Stoknya banyak. Pak Eka, gimana Pak Eka? Ini ntar saya udah nyiapin nih Pak Eka nih beberapa nih.
Pantunnya. Pantunnya. Ayo duluan. Oh, duluan. Saya mikir dulu dah. Ini susah bener ini. Nih, saya mikir dulu nih. Saya mikir dulu. Aduh. Punya hidup yang teratur. Cakep. Ya kan? Siapa lagi kalau bukan Pak Eka Putra. Ya, cakep. Cakep. Kalau pengen jadi Grandmaster Catur, masuk dong ke Secua. Yalah, jangan di luar doang. Nah, ini Bales. luar biasa nih. Ya. Bales, ayo Pak. BPK Penabur selalu menjadi panutan. Cakep. Apa ini? Kerjanya selalu luar biasa dan terdepan. Turnamen catur internasional ini sungguh suatu kejutan. Semoga sukses dan banyak partisipan. Remis dong kita. Jadi menang, padahal tadinya saya mau menang. Catur nggak bisa minimal pantun, ya kan? Ternyata nggak dikasih menang juga. Tapi yang jelas bapak-bapak terima kasih Ya, terima kasih. waktunya sudah Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Memang bicara soal pengembangan olahraga ya, apalagi ya apapun ya olahraganya ya termasuk juga catur butuh kerjasama dari berbagai Iya. pihak, betul ya. Dan kalau bicara soal catur, ini sebenarnya kita nggak cuma bicara catur ya, tapi kita bicara bagaimana kemudian membangun karakter bangsa, Iya. bagaimana kita mendorong pendidikan ya itu menjadi menuju ke arah yang lebih baik lagi. Iya. Pesennya dong Pak Eka sedikit ya, sedikit buat semua yang melihat Pro 3 Siniar, yang nonton Pro 3 Siniar. Ya tentunya sesuatu itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Setiap pekerjaan harus dicintai dengan sungguh-sungguh, karena bagaimanapun juga mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan itu memberikan hasil yang sangat baik. Ya, dalam olahraga catur kejujuran itu adalah hal yang utama. Dan buat bangsa ini, buat bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia, catur adalah satu program yang bisa membuat jujur itu menjadi juaranya. Jadi kejujuran itu adalah yang utama, dan itu pesan kepada seluruh anak-anak di Indonesia. Oke. Jadi tanggal 28 ada pertandingan catur internasional. Tentu saja waktu itu sudah mulai kualifikasi. Bagi yang belum sempat berlatih terus, tahun depan mungkin bisa ikut lagi. Oke, baik. Terima kasih. Bapak-bapak sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih.